Lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 terjadi di seluruh negara di dunia. Pemerintah masing-masing negara pun sibuk berupaya mencegah penularan lebih lanjut demi keselamatan warganya dimanapun mereka berada. Melalui Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia berupaya memastikan perlindungan bagi para WNI yang harus menghadapi pandemi COVID-19 selama berada di luar negeri. Tersambung melalui sambungan Zoom Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Bapak Yuda Nugraha. Selamat sore, Pak Yuda. Selamat sore, Mbak Frida. Pak Yuda, setelah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 ini berlangsung, apakah bantuan kebutuhan pokok kepada WNI masih terus diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui KBRI maupun KJRI setempat, Pak? Ya, dalam konteks pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri selama pandemi COVID, memang dapat kami sampaikan jumlah kasus sifatnya unprecedented. Kita tidak pernah mengalami jumlah kasus yang begitu besar. Jumlah kasus yang kami tangani selama tahun 2020 meningkat lebih dari 100% dibanding tahun 2019. Nah, terkait dengan COVID-19, ada 3 klaster utama WNI kita yang terdampak. Pertama tentunya adalah WNI kita yang positif COVID-19. Kedua, WNI kita yang stranded. Dan yang ketiga adalah WNI yang terdampak oleh kebijakan pembatasan mobilitas di negara setempat. Nah, untuk yang klaster ketiga ini, kami mencatat bahwa WNI kita yang paling terdampak dan paling rentan adalah WNI kita yang berstatus undocumented dan juga pekerja harian lepas. Jadi mengandalkan penghidupannya sehari-hari dari upah harian. Nah, untuk itulah kemudian perwakilan kita telah memberikan bantuan logistik baik dalam bentuk natura maupun bantuan langsung tunai pada lebih dari 500.000 warga kita yang ada di luar negeri. Nah, bantuan ini tetap terus kita berikan sejak awal tahun lalu hingga saat ini, namun memang tingkat permintaan pada tahun ini sedikit lebih menurun. Baik, Pak Yuda, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri saat ini, berapa jumlah WNI yang positif COVID-19 serta tersebar di negara mana saja, Pak? Ya, dari catatan kami, per hari kemarin terdapat 4.065 warga negara kita yang positif COVID di luar negeri, di mana 708 statusnya masih dirawat, lalu 3.180 telah sembuh, 177 meninggal. Total 4.065 kasus tersebut tersebar di 83 negara atau wilayah dan 31 kapal. Utamanya adalah kapal pesiar dan juga kapal ikan. Ya, dan dengan berjalannya program vaksinasi di sejumlah negara saat ini, apakah pihak Kementerian Luar Negeri juga membantu para WNI untuk mendapatkan vaksin di tempat mereka tinggal saat ini? Ya, betul Mbak. Kita terus memantau program vaksinasi yang dilakukan oleh negara-negara asing, utamanya negara-negara yang memiliki jumlah penduduk WNI yang relatif banyak. Jadi dalam hal ini perwakilan RI akan membantu WNI kita untuk mendapatkan akses vaksinasi di negara tersebut. Tentu dalam proses ini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Pertama, tetap mengikuti kebijakan vaksinasi di negara tersebut. Kedua, ikuti kebijakan prioritas pemberian vaksinasi, sama seperti di Indonesia. Negara-negara lain juga menentukan skala prioritas. Pertama adalah tenaga kesehatan, kedua adalah petugas-petugas yang ada di frontline, dan yang ketiga biasanya adalah essential business worker. Kita ikuti itu dan kemudian perwakilan RI akan membantu untuk bisa mendapatkan akses vaksin bagi para WNI kita. Ya, bagaimana proses pemberian vaksin bagi warga negara Indonesia di luar negeri, Pak? Ya, ada beberapa. Kami mencatat seperti Malaysia, Saudi Arabia, Emirat Arab, mereka sudah mengumumkan bahwa vaksinasi diberikan secara gratis kepada seluruh populasi, termasuk warga negara asing, dan dalam hal ini tentunya adalah warga negara Indonesia yang tinggal menetap di negara-negara tersebut. Nah, nanti kita akan pantau sesuai dengan skala prioritas yang mereka telah tetapkan agar WNI kita dapatkan vaksinasi dari program mereka yang telah ditentukan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Selamat sore, Pak. Ya, demikianlah Insiders untuk saat ini. Sampai jumpa.